Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semangat ya untuk pembelajaran offline kita hari ini. Kita akan belajar mengenai IPS. Bu Nova sudah siapkan videonya, jadi silahkan disimak baik-baik ya. Pemanfaatan sumber daya alam. Contoh pemanfaatan sumber daya alam dari hasil pertanian. Yang pertama ada padi, singkong, dan kentang. Itu dapat digunakan sebagai makanan pokok. Ada jagung, kacang tanah, itu dapat digunakan sebagai makanan pokok dan makanan ternak. Lalu ada kacang kedelai sebagai bahan baku tahu, tempe, kecap, dan susu. Lalu ada bawang merah, bawang putih sebagai bumbu dapur, dan juga ada apel, jeruk, mangga sebagai sumber vitamin. Contoh pemanfaatan sumber daya alam hasil perkebunan. Yang pertama, dari perkebunan kelapa sawit dapat digunakan sebagai bahan baku minyak dan margarin. Lalu ada karet sebagai bahan baku ban, lalu ada tebu sebagai bahan baku gula pasir, lalu juga ada kina sebagai bahan baku obat malaria, dan kapas sebagai bahan baku benang. Contoh pemanfaatan sumber daya alam hasil peternakan. Yang pertama ada daging sapi, beserta daging dan telur ayam dapat digunakan sebagai sumber protein hewani. Lalu ada lebah madu sebagai penghasil madu, lalu ada ulat sutra sebagai bahan baku kain sutra, lalu ada kerbau untuk membajak sawah, dan juga ada domba sebagai sumber protein hewani dan juga bahan baku kain wol. Contoh pemanfaatan sumber daya alam hasil laut dan perikanan. Di sini ada ikan, udang, kepiting dapat digunakan sebagai sumber protein hewani. Lalu ada garam sebagai bahan makanan atau bumbu dapur. Lalu ada juga rumput laut sebagai obat, bahan makanan dan juga kosmetik. Lalu juga ada mutiara sebagai bahan baku perhiasan, dan ada fosfat sebagai bahan pembuatan pupuk organik. Lalu ada contoh pemanfaatan sumber daya alam hasil tambang. Yang pertama ada marmer dan batu gamping ya, dapat digunakan sebagai bahan bakan bangunan. Lalu ada gipsum sebagai bahan baku plafon dan hiasan rumah. Ada tanah liat sebagai bahan baku bata, genteng, dan juga gerabah. Lalu ada pasir kuarsa sebagai bahan baku gelas kaca, semen, dan keramik. Lalu ada kaolin. Selanjutnya mengenai pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Sumber daya alam itu banyak dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, kekayaan sumber daya alam tersebut akan cepat habis jika dimanfaatkan secara berlebihan. Oleh karena itu, sumber daya alam harus dimanfaatkan secara bijak. Berikut adalah contoh pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Yang pertama, menggunakan sumber daya alam sesuai kebutuhan saja, tidak mengubah lahan hutan menjadi perumahan. Lalu yang ketiga, menerapkan sistem tebang pilih tanaman. Yang keempat, melakukan reboisasi pada lahan yang gundul. Dan yang kelima, memperbaiki lahan bekas tambang. Dampak perubahan lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem. Penebangan dan pembakaran hutan ini akan menyebabkan hutan menjadi gundul dan mempengaruhi daur hidup hewan dan tumbuhan. Lalu yang kedua, penggunaan bahan kimia dan pestisida secara berlebihan. Ya,
Jadi penggunaan bahan kimia ini yang berlebihan dapat mencemari lingkungan, khususnya air. Sementara untuk penggunaan pestisida yang berlebihan dapat membunuh hewan lain yang bermanfaat bagi tumbuhan. Yang ketiga ada penggunaan kendaraan bermotor. Penggunaan bahan bakar pada mesin kendaraan itu akan menghasilkan gas karbon dioksida yang menyebabkan pencemaran udara. Yang keempat ada kerusakan terumbu karang. Terumbu karang yang rusak menyebabkan ikan-ikan kehilangan tempat tinggal, bahkan punah. Yang kelima ada perburuan liar, yaitu perburuan liar dapat mengakibatkan kepunahan hewan dan juga tumbuhan. Oke teman-teman semuanya, alhamdulillah pembelajaran IPS hari ini telah selesai. Semoga banyak ilmu baru yang bisa kita pelajari hari ini ya. Dan jangan lupa dikerjakan tugasnya, Bu Nova tunggu. Kalau begitu, sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.